Halo, balik lagi sama aku Atiko dalam Memori Ripi. Gimana kabarnya hari ini guys? Pastinya harus selalu dalam keadaan luar biasa ya. Oke, hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 dan barusan aku buka laptop dan tiba-tiba aku lihat ada folder yang judulnya itu KKN, dan karena aku penasaran aku buka dong. Pas aku klik 2 kali, aku lihat di dalamnya tuh ada foto-foto dan video pas aku KKN. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, KKN itu adalah kuliah kerja nyata. Nah, pasti siapapun itu yang kuliah di jurusan S1, terutama pendidikan, pasti mengalami atau melaksanakan yang namanya KKN. Dan kebetulan pas aku KKN itu dapatnya di daerah yang lumayan jauh dari tempat tinggal aku. Sorry guys, berisik karena di luar lagi rame. Ya jadi aku dapatnya itu, jadi kita tuh nggak bisa ngajuin di daerah mana kita mau KKN, dan kita cuma bisa berdoa dan berharap semoga dapetin tempat yang enak, yang sesuai dengan keinginan kita. Dan emang waktu itu aku sempat berharap buat ditempatin yang jauh dari tempat tinggal aku, karena aku pengen ngerasain jauh dari orang tua selama 45 hari, walaupun cuma selama 45 hari, tapi aku pengen ngerasain jauh dari mereka. Dan alhamdulillah diijabah sama Allah, aku dapat KKN di bentar lupa di mana ya. Namanya tuh di Temanggung. Jadi di daerah Temanggung tuh sebelah utaranya Magelang kalau nggak salah, deket Gunung Merapi sama Sindoro. Iya kalau nggak salah Sindoro sama apa sih, kayaknya bukan Merapi deh, apa Merapi ya pokoknya terletak di antara dua gunung. Jadi kalau misalkan dijelasin di lokasinya itu, jadi misalkan ini tempat KKN-nya aku nih, di sebelah sini, sebelah kanan itu tuh ada Gunung Sindoro, dan di sebelah kirinya itu ada Gunung Merbabu atau Merapi, aku nggak tahu ya, aku lupa. Pokoknya diapit sama dua gunung dan diitari perbukitan lah. Jadi kita tuh tinggal di kayak di daerah cekungan gitu. Kalau di secara peta timbul mungkin ada di sebuah mangkok gitu ya. Jadi begitu guys, dan aku mau ceritain dari awal aku berangkat hari apa ya pokoknya aku berangkat sama teman-teman aku yang kakaknya juga di daerah Temanggung, yang satu daerah. Kita berangkat pakai travel, yang travelnya itu kita cari sendiri. Terus jadi dari travelnya itu kita kan gimana ya cara jelasnya, jadi aku sama teman-teman aku itu KKN di daerah Temanggung tuh, satu kota, tapi kita itu beda desa tapi masih dalam satu kecamatan itu. Jadi di dalam kecamatan itu kan ada beberapa desa, jadi masing-masing desa itu ada satu anak yang KKN di situ. Maksudnya yang dari jurusan aku cuma satu anak yang diambil, nah sisanya dari jurusan yang lain tapi ruang lingkupnya masih dalam pendidikan. Dan kebetulan yang dari jurusan aku itu ada dua orang yang KKN di satu desa yang sama, yaitu aku sama temen aku. Jadi aku di situ bersyukur banget, walaupun aku jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, tapi ada temen yang setidaknya satu jurusan dan yang emang udah aku kenal gitu. Nah jadi kita berangkat tuh kan dari Tegal, kalau nggak salah itu jam 10 kita udah OTW. Terus harusnya itu perjalanan 5 jam, berarti kalau dihitung secara normal itu dari jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, jam 3 itu kita udah nyampe. Dan emang
orang jam 3 itu kita udah nyampe di Temanggung ya, tapi karena emang dari kitanya maunya itu diantar sampai di desanya, sampai depan poskonya kita masing-masing, jadilah aku nyampe di posko maghrib guys. Bayangin aja, dari pagi sampai maghrib kita di travel. Oh my god. Oke, jadi sebelum itu kita nganterin tuh teman-teman ke perdesa, kita cari alamatnya sampai akhirnya tinggal sisa 4 anak kalau nggak salah, dan itu desanya lumayan terpencil, lumayan agak muncak dikit gitu, dan itu tuh udah hampir maghrib, sekitar jam 4:30 jam 5, tapi kan itu di daerah dataran tinggi kan, jadi ya kalau habis asar aja udah mulai gelap, dan kita di situ nyasar dan ketemu jalan buntu. Sebenarnya bukan jalan buntu sih, tapi jalan biasa, ngelewatin kanan kiri perkebunan kopi dan tembakau, dan jalannya kalian tahu longsor dan gak bisa dilewatin sama motor ataupun mobil. Dan kalau kalian pengen tahu, itu jalannya itu bener-bener gak bisa buat simpangan antara mobil sama mobil, jadi cuma satu lintasan doang loh, cuma satu lintasan yang bisa dilewati sama mobil, dan kalaupun ada motor juga itu harus ada salah satu yang ngalah gitu, harus ada yang berhenti dulu gitu guys. Dan kayaknya sekitar 1 kilometer itu kita nerobos hutan kopi, dan karena jalannya longsor kita jalan mundur guys. Ya jadi ini benar-benar mungkin bukan bakalan sih, emang udah jadi pengalaman pertama supirnya yang bawa travel waktu itu, karena aku lihat ekspresinya, oh my god, dia udah kayak keringet dingin keluar dan nggak tahu harus gimana lagi, kayak seakan-akan tuh di pikirannya tuh mengatakan kalau aduh aku bisa nggak ya nih bawa anak-anak keluar dari hutan ini gitu. Dan ya selama beberapa menit kita jalan mundur ya, dan di situ kondisi aku udah bener-bener pasrah, karena kita nggak transit buat makan siang, jadi perut kita tuh bener-bener kosong, gak diisi, cuma pas sarapan aja kan waktu itu. Dan dalam kondisi perut kosong, terus jalannya yang berkelok-kelok, dan ya buat orang kayak aku tuh oh my god, ya ampun, aku bisa nyampe gak ya gitu loh, maksudnya aku udah lemes banget. Udah akhirnya di tengah perjalanan aku minta stop kan sama bang supirnya, aku minta berhenti bentar, aku mau keluar, nggak tahu kenapa, pokoknya aku tuh pengen keluar. Dan sampai di luar muntahlah aku. Dan setelah itu aku masuk lagi ke mobil dan nganterin si teman aku itu dengan jalan muter yang lebih jauh lagi. Dan setelah itu tinggal aku sama temen aku kan, karena kita berdua jadi kita dianterinnya terakhir guys, biar ada temennya gitu kan. Terus ya udah sampai posko, sampai di posko maghrib, dan sampai situ beres ya seperti biasa gitu guys. Dan karena kita sampai sananya itu gelap, jadi aku tuh benar-benar nggak tahu akses masuknya kita ke desa itu tuh, aku nggak tahu gimana jalannya, berapa jauh dari kota, dan lingkungannya kayak apa, rumah-rumahnya kayak apa, aku benar-benar nggak tahu. Tahu-tahu sampai situ udah gelap, karena waktu itu aku juga ketiduran. Terus habis itu kan langsung masuk, hanya bersih-bersih, dan setelah paginya pemandangannya kayak gini guys.
Ya, itu dia pemandangan di waktu subuh di tempat aku KKN. Dan di hari pertama itu aku udah jatuh cinta berat sama desa KKN aku, karena wow, pemandangan seperti ini gak pernah aku lihat ketika aku di rumah. Dan ini aku ambil di atas. Iya emang dari atas ya, tapi bukan dari genteng, maksudnya dari tempat jemuran baju gitu loh. Itu aku naik dan udaranya ya dingin karena emang daerah pegunungan gitu. Di beberapa hari, di hari-hari pertama kita KKN di sana itu kita belum ada proker, dan prokernya kita ya penyesuaian diri dengan lingkungan di sana, seperti apa masyarakatnya, seperti apa lingkungannya, seperti apa adat-adat yang ada di sana, mungkin seperti itu. Dan kita juga sempat sowan-sowan gitu kan, berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat setempat. Ya setidaknya kita memberitahu lah kalau kita itu tamu di situ gitu guys. Dan jadi di tempat aku KKN itu emang jadi lokasinya itu desa kan, desa di sini tuh ada desa, dan desa itu memiliki 4 dusun kalau nggak salah. Jadi dusun itu anak dari desa, ada 4 dusun, dan itu tuh letaknya lumayan jauh, cuma 1 dusun kalau nggak salah yang letaknya itu nggak jauh dari si desa utamanya. Jadi ke arah utara itu ada 1 dusun, ke arah barat ada dusun lagi, dan 1 dusunnya lagi itu kita harus naik bukit dulu baru ketemu dusun gitu guys. Dan ini dia aku punya video pas kita lihat-lihat kondisi lingkungan yang ada di salah satu dusun di desa tersebut. Wow, ada akunya ya? Ada lah. Kok kayak ngono kayak penjaga villa kok ya. Gimana? Pemandangannya lumayan kan, dan tadi aku emang fokus sama gunungnya karena wow, sebelumnya aku tuh belum pernah lihat gunung sedekat ini gitu. Dan rasanya tuh kayak puncak gitu, kayak deket banget aku sama kamu gitu kan. Ini kelanjutannya guys. Mohon maaf. Hai, balik lagi sama aku Atika Ripi. Dan aku Niken Ajeng. Gak usah nyenggol-nyenggol dong. Oh gitu, mohon maaf ya. Ya, Kita lagi di mana? Kita lagi di mana? Kita lagi ada di Awas motor. Dusun Gentas, Gentas, Desa Pitrasari yang jadi tempat kakaknya kita. Di belakang ada teman kita tuh. Ya, cucu. Tuh di depan nggak bisa dibalik ya? Gak bisa. Iya kan gini dimuterin aja. Gini. Tuh ada teman kita juga di sana. Lagi jalan-jalan. Pemandangannya di sini bagus banget guys. Indahnya. Iya. Itu adalah yel-yel kebanggaan. Iya, betul sekali. Itu Wow. tuh. Wow, mau dimuterin di sana. Di sana. Wow. Tumpah nanti. Keren banget guys, gila. Gak sia-siakan perjuangan kita dari sana ke sini. Dari sana ke mana? Foto di sini bagus. Di sini aja kok kita fotonya. Iya. Kan tapi itu kameranya bagus cerah. Oke. Bye-bye dulu. Oke, jadi setelah video itu diambil, aku sama temen aku sempat foto-foto di situ, dan foto-foto buat profile di IG mungkin ya, kayaknya di IG KKN. Itu kita ambil di situ karena backgroundnya bagus banget kata aku sih, karena di daerah aku nggak ada kita tuh nggak dapet nyari background kayak gitu. Dan kita foto-foto terus kita lanjut karena masih turun ke bawah. Itu tuh ada penjual cilok dan kita beli cilok di situ. Terus habis itu makan bentar,
karena udah sore jadi kita balik lagi, naik lagi ke posko. Dan sorry banget aku nggak bisa videoin pas kita lagi berkunjung ke dusun-dusun yang lain, karena emang aku waktu itu belum seantusias dengan kamera, karena ya mungkin waktu itu belum begitu antusias aja gitu. Jadi ya nggak semuanya aku videoin karena aku juga masih adaptasi juga kan, dan perlu adaptasi sih ya, emang ya gitu. Nah jadi gitu guys tentang hari-hari awal dimana aku KKN di Temanggung, dan seperti apa kisah aku bukan kisah aku sih ya, kisah cerita tentang KKN aku di Temanggung, nantikan di video-video berikutnya. Dadah.